Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sari Lenggogeni. Kali ini kita akan membahas tentang merek brand atau retail brand dalam sesi 30 menit ke depan. Jadi berbicara tentang merek atau brand ini adalah selalu unik. Kenapa unik? Karena merek inilah yang membuat kita atau produk atau jasa membedakan kita dari satu dan lainnya. Apalagi dalam era red ocean, kita bukan lagi di blue ocean ya. Jadi ada strategi-strategi. Kalau dulu tingkat persaingan ya back to 20 tahun yang lalu kira-kira ya. Kalau dulu tingkat persaingan kita masih sangat rendah ya. Artinya setiap perusahaan ataupun produk tidak memiliki banyak kompetitor. Barangkali adik-adik mahasiswa masih ingat ya, atau mungkin belum lahir di tahun 90-an itu. Contohnya ya, kalau saya sebutkan, saya tanyakan, kira-kira pasta gigi apa sih yang paling diingat? Jawabannya pasti Pepsodent. Atau deterjen apa yang paling diingat? Jawabannya Rinso. Atau mungkin sampo apa yang paling terkenal? Jawabannya mungkin Sunsilk. Atau mungkin yang paling signifikan sekali itu siaran televisi. Kalau dulu itu TVRI tunggal ya yang ada di tahun 90-an. Kemudian masuk swasta ada RCTI. Nah, kemudian beranjak tahun ke tahun yang namanya marketing ini dia sangat cepat sekali. Apa yang terjadi pada hari ini? Ya, kalau dulu produknya misalnya satu siaran TV itu masuk semuanya, berita di satu TV juga, di dunia dalam berita di TVRI. Kemudian misalnya hiburan, untuk hiburan nyanyi anak-anak itu ada tiap hari Minggu. Kemudian juga ada sinetron ya. Soap opera itu di televisi. Kalau sekarang sudah terkotak-kotak tersendiri. Kalau mau nonton berita misalnya itu ada beberapa merek ya atau brandnya dari media, misalnya TV One atau Metro TV dan lainnya. Begitu juga dengan produk dan jasa atau di retail. Kalau dulu misalnya produknya itu biasanya first player, itu yang paling pertama diingat. Makanya selalu kalau kita bilang, coba sebutin celana jeans yang paling terkenal, pasti jawabannya itu Levi's ya. Karena mungkin first player ini akan menguasai top of mind memory. Nah, jadi brand ini sangat penting. Dan terutama pada era yang dikatakan laut berdarah-darah karena tingkat persaingan yang sangat tinggi, yang dimana kita tidak lagi bisa membedakan point of parity kita atau keunggulan di masing-masing produk dan jasa itu sangat tipis sekali, tidak bisa membedakan. Sebagai contoh misalnya untuk smartphone misalnya kan, apa sih bedanya antara Samsung dan iPhone? Apa sih di laptop bedanya? Misalnya Lenovo, kemudian Acer, kemudian Toshiba dan lainnya. Jadi point of parity-nya itu tidak begitu signifikan dan inilah yang menyebabkan durasi bertahannya suatu produk. Karena yang namanya produk itu pasti
dia punya siklus hidupnya. Kalau misalnya brand dia tidak menjadi top of mind bagi customernya, maka dia lama-lama akan dilupakan. Nah, jadi pentingnya brand ini memang sangat penting ya, artinya tidak bisa kita anggap sebagai suatu hal yang menjadi menjadi sesuatu hal yang memang harus diseriuskan gitu. Jadi di sinilah ya, di dalam sesi ini kita bahas apa itu sebenarnya brand. Nah, kalau untuk retail sendiri, basically ya, dalam kita bicara dalam offline atau sebelum kita masuk pada digital atau e-commerce, secara umum ya kita lihat bahwa merek itu adalah tentang identity atau identitas. Termasuk juga kita as a person, itu adalah identitas kita. Nah, kalau di dalam retail, bisa jadi itu sebuah bagian dari retailnya, brand dari retail tersebut, atau mungkin menjadi produk brand dari produk yang dihasilkan dari si retail tersebut. Nah, sebenarnya pengertiannya apa sih brand ini ya? Jadi brand ini berguna untuk membedakan nama atau juga dengan simbol. Yang misalnya logo yang kemudian mengidentifikasikan siapa diri produk atau diri retail itu sendiri, produk atau jasa yang di-offer atau yang ditawarkan oleh si penjual dan membuat dia berbeda dari kompetitornya. Saya kasih contoh. Kalau saya lihatkan gambar atau warna merah, dari warna saja itu orang sudah tahu ini kira-kira apa. Kalau merah saja, bisa jadi seperti satu partai atau bisa jadi suatu minuman. Ya kan? Kemudian kita kasih sedikit simbol, maka dia masuk, oh ya saya ingat. Tiba-tiba kita recalling. Atau kita ditarik pikiran kita, oh ya saya ingat nih, saya pernah lihat ini logo gitu kan. Atau mungkin ada huruf M dengan warna kuning. Orang udah pasti tahu yang kepikiran apa. Tidak akan berpikir namanya, tapi yang kepikiran langsung lapar. Nah, itulah kekuatan suatu brand. Tidak hanya dari nama, tetapi juga dari logo saja sudah mencerminkan, sudah bisa mempengaruhi kognitif kita, efektif kita untuk mempengaruhi perilaku atau keinginan kita untuk mengkonsumsi produk tersebut. Jadi artinya ini tidak bisa kita sepelekan. Dalam membuat strategi merek, itu memang benar-benar harus didesain seunik mungkin, khas mungkin, dan harus berbeda dari kompetitornya. Dan merek ini juga tidak mesti dia permanen dalam berapa tahun dipakai tanpa ada statis ya, tapi harus dinamis juga. Misalnya kita lihat berapa kali itu perubahan dari logonya Apple. Ya, ada mulai dari berwarna, kemudian sampai Apple sudah 4 kali revolusi. Ada juga yang menarik mungkin kalau misalnya, saya tidak tahu ya apa di zaman-zaman tahun 80-an ya, 70-an ya, mungkin ada belum lahir. Ada Sanrio namanya. Sanrio ini memang produk-produk yang digemari oleh rata-rata anak-anak perempuan yang teenager. Dan saya juga termasuk orang yang mengagumi brand Sanrio. Kenapa? Ada 170-an lebih ini varian produk yang dihasilkannya yang memang digunakan tidak hanya sebagai stationery atau peralatan tulis ya waktu zaman SD dulu, tapi juga sampai ke pesawat pun menggunakan simbol dari Hello Kitty. Jadi brandnya perusahaannya Sanrio, salah satu simbol produk yang paling digemari itu adalah Hello Kitty. Kalau ingat Sanrio pasti ingat tuh hero-hero yang ditampilkannya. Ada Hello Kitty, ada Melody, dan lain sebagainya. Nah, inilah kekuatan suatu merek. Bahkan untuk
menyebutkan satu nama merek saja, tiba-tiba itu sudah merangsang pikiran si customer untuk membayangkan, menimbulkan afektif atau perasaan dia bagaimana. Saya kasih contoh. Kalau misalnya kelihatan saja misalnya atap merah, simbol ya, merek ini. Bawaan mungkin saya langsung telepon ini order online, pengen makan pizza. Karena itu merangsang dari pikiran kita. Hanya dengan melihat simbol dari merek tersebut. Atau mungkin seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita ingin, kalau saya pribadi ya, ketika saya melihat Hello Kitty, saya bukan ingin membeli, tapi saya langsung feeling nostalgic. Dan itu berpengaruh terhadap afektif kita, perasaan nostalgic kita untuk mengingat sesuatu yang fancy sifatnya dan kenangan-kenangan masa kecil. Dan mungkin saja kita bisa menghadiahkannya untuk keponakan atau mungkin untuk anak perempuan atau siapapun yang artinya memang tepat untuk konsumennya. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa merek ini memang satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dia tidak hanya sekedar nama, simbol, tetapi dia juga merangsang atau menstimulasi dari perilaku orang untuk apakah melakukan pembelian atau mungkin respon secara afektifnya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, jadi nilai dari brand image ya atau citra dari merek. Citra dari merek itu memang sangat penting untuk dibahas ya. Kenapa? Jika saya kasih contoh ya, suatu perusahaan atau suatu retail boleh. Kemudian ada yang mengatakannya atau mungkin dia mengalami insiden pada saat itu. Apakah insidennya karena force major atau insidennya karena ideologi atau insidennya karena misalnya terorisme atau mungkin dia dikatakan sebagai bagian dari merek sesuatu negara yang saat itu memang menjadi pro cons-nya dunia, kita bisa lihat banyak kasus yang kemudian customer meninggalkan, tidak mau membeli produk tersebut atau jasa tersebut walaupun mungkin produk itu sudah sangat terkenal sekali. Sebagai contoh mungkin saya kasih mungkin saya tidak menyebutkan ya mereknya, tapi kasus ini memang banyak menjadi perbincangan juga dia di berbagai jurnal atau penelitian. Bagaimana misalnya suatu merek produk dari retail X ya yang pada saat itu ternyata diketahui ya sedang mengalami krisis karena mungkin dia menjadi misalnya penyumbang untuk terjadinya konflik antar agama. Ya, sehingga afektif customer, nilai kepercayaan dia terhadap produk tersebut itu bisa saja membuat saya tidak akan membeli produk itu. Mempengaruhi perasaan dia yang kemudian mempengaruhi kognitif dia untuk tidak melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Nah, secara umum merek ini penting memiliki nilai terhadap customernya dan juga terhadap si retail itu sendiri. Misalnya begini, suatu merek yang punya nama top of mind yang bagus, merek ini juga saya sampaikan ya, merek ini dia punya nilai yang disebut dengan intangible value. Nilai dia bisa melebihi dari fixed cost atau biaya materi atau modal yang dihasilkan untuk membuat produk itu. Jauh bisa 100 sampai 1000%. Merek, kalau misalnya customer sudah loyal pada satu merek, dia bahkan menunggu edisi produk-produk apa saja yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Bahkan mau mengantri sampai dengan
berapa kilometer. Saya ceritakan ya, ini mungkin karena kejadian yang saya sendiri ikut mengalaminya. Pada tahun 2014 pada saat itu iPhone lagi launching Apple lagi launching untuk produk iPhone terbaru dari series 5 ke series 7. Nah, pada saat itu memang hebatnya strategi yang dilakukan oleh Apple pada saat itu memang dia membuat serentak seluruh dunia. Karena merek Apple dalam mind mapping kita itu pasti sudah terasosiasikan. Misalnya pertama, inovatif. Kedua, dia mungkin pasti gadget ya. Ketiga, smart, inovatif dan kreatif, digital, apapun yang sifatnya memang cutting edge banget ya. Memang sangat sifatnya memang futuristic. So everyone biasanya banyak yang ingin menunggu apalagi yang diproduksi nih oleh dulu ya Steve Jobs, oleh Apple ini. Bahkan untuk menunggu satu barang pun, satu produk yang dilahirkan oleh si retail Apple ini, orang rela mengantri sampai berapa kilometer, bahkan menunggu 3 bulan sebelumnya. Itulah kekuatan suatu merek yang mungkin di dalam harga dan produk itu sendiri harganya juga tidak akan sampai segitu. Ya mungkin adik-adik mahasiswa juga tahu untuk kalangan A++. Harga suatu tas misalnya bisa sampai ratusan juta. Nah kalau mereka sudah interest dan punya kepercayaan terhadap brand tersebut, maka dia bisa saja mengeluarkan extra cost, extra energi untuk membeli produk tersebut. Jadi untuk retail, apa sih keuntungannya dari brand ini? Pertama, dia akan membantu untuk menarik perhatiannya customer. Maka kalau misalnya adik-adik mahasiswa pergi belanja ke groceries atau ke supermarket, itu tidak sembarangan loh untuk mendapatkan tempat yang strategis, rak-rak yang strategis. Misalnya di sudut atau di depan. Nah, kalau misalnya dia punya merek yang bagus, kemudian dia melakukan komunikasi dengan retail, negosiasi, bisa dia mendapatkan tempat yang strategis. Kita juga melihat Starbucks punya posisi-posisi yang strategis yang memang benar-benar bisa mengattract atau menarik perhatian customer-nya. Kemudian yang kedua, dia akan membangun loyalitas. Misalnya begini, kita pergi ke suatu tempat, ke negara lain, ya negara asing yang pertama kita kunjungi, first time kita ke sana. Kemudian lapar nih ya mungkin bagi yang misalnya muslim, mencari makanan yang halal, maka dia akan mencari dari sekian banyak groceries itu, atau produk-produk yang ada di groceries itu, yang dia cari pasti merek, logo yang dia sudah kenal, yang dia sudah ada di dalam memorinya dia, tanpa ada istilahnya apa untuk evaluation produk atau mencari-cari produk lainnya. Jadi akan mengurangi waktu tunggu untuk membuat suatu keputusan pembelian produk. Dia nggak akan lihat yang lain. Kalaupun lihat yang lain, bisa jadi dia lihat dulu, oke ini halal nggak? Misalnya, kira-kira seperti itu. Jadi, itu salah satu contoh. Contoh kedua, misalnya. Para customer Apple, itu banyak sekali ya jumlahnya yang ada terutama di negara-negara berkembang. Setiap apapun produk yang dibuat oleh perusahaan Apple tersebut, dia akan beli ke sana. Atau misalnya pada saat dia saya butuh iPad misalnya atau tablet ya, maka dia cenderung akan membeli produk yang dimana merek retailnya sudah menjadi top of mind-nya dia atau sudah menjadi kesukaannya dia. Oke, selanjutnya selain loyalitas ya, keuntungan bagi retail, dia bisa meningkatkan harga. Ya, higher price leading to higher gross margin. Artinya bisa menetapkan
harga yang lebih tinggi ya untuk retail tersebut. Kemudian juga kalau misalnya mereknya sudah bagus, otomatis nggak perlu promosi kan. Jadi bisa mengurangi reduce promotional expense. Beda kalau misalnya ya kita lihat ya, kalau dalam siklus hidup suatu produk atau jasa atau perusahaan, biasanya yang bertahan lama itu kan kalau di puncaknya itu kan itu penentu. Ini produk akan drop langsung hilang di pasaran. Coba misalnya adik-adik bisa ingat ya, beberapa merek, misalnya merek handphone aja, Motorola kemana sekarang? Nokia kemana sekarang, yang dulu sangat lama berada di pada posisi atas itu. Nah, kalau misalnya dia baru new entry atau dia baru masuk nih misalnya untuk retail-retail yang baru mulai main nih, itu dia pasti mengeluarkan biaya yang besar dulu. Kalau dia produk baru dan perusahaan baru. Tapi kalau misalnya perusahaannya sudah established, dia mengeluarkan produk baru lagi, dan otomatis biasanya ini nggak perlu promosi lagi yang terlalu tinggi. Karena orang sudah tercipta keamanan security atau persepsi dia terhadap merek tersebut, sudah pasti barang yang dihasilkan oleh si perusahaan ini pasti bagus dan pasti sesuatu yang lebih unik. Bisa aja tingkatannya lebih kepada curiosity atau rasa penasaran terhadap customer ini untuk melihat, oh iya nih, saya pengen tahu lagi nih, ini iPhone berikutnya seperti apa ya, fitur yang lebih bagusnya ya gitu. Pasti akan seperti itu. Atau mungkin misalnya untuk bagian penerbangan ya misalnya, orang akan cenderung memilih merek yang ya mungkin kalau yang misalnya segmentasinya mencari low cost ya dia cari yang aman. Atau mungkin kalau segmen A++ dia akan mencari merek yang benar-benar membuat dia merasa nyaman. Sehingga biaya promosionalnya mungkin lebih kepada maintenance aja. Maintenance dalam artian menunjukkan bahwa dia masih pada kualitas yang sama dan masih dan memberikan fitur-fitur yang baru. Dan bisa memfasilitasi entry ya into new market gap. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan tadi, seperti misalnya Apple meluncurkan produk baru, ya gampang untuk mendapatkan market-market barunya. Ya gini kan, dalam sebuah perusahaan itu, produk itu kan diciptakan atau dia kreasikan tidak hanya pada satu segmen. Contohnya segmen misalnya bapak-bapak misalnya. Bisa juga untuk ibu-ibu. Misalnya notebooknya dibikin yang warnanya agak-agak rose gold. Udah pasti tuh ibu-ibu, gak mungkin bapak-bapak yang beli kan. Atau yang lebih high tech gitu kan. Nah ini sehingga dia kalau memunculkan iPhone, tapi bukan MacBook ya, iPhone misalnya dengan berbagai macam warna, ya bisa untuk bapaknya usia sekian dan anak muda usia sekian. Nah ini yang membuat nilai terhadap itu. Kemudian apa keuntungan merek bagi customer? Pertama, dia ya sudah pasti quality, istilahnya kualitas menjadi menjadi kebutuhan utama mereka. Artinya dia memberikan janji, mendelivery janji, menyampaikan janji terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Ya, kita yakin sekali ya misalnya apapun yang kalau kita sudah suka pada suatu merek ini, kemudian kita beranggapan bahwa ini merek menghasilkan produk yang selalu memiliki kualitas bagus, pasti kita akan nggak mikir lama-lama lagi to searching time untuk memutuskan pembelian produk tersebut ya. Simplifies the buying process. Dan sudah pasti reduce time ya, saya sampaikan tadi, mengurangi waktu kita untuk mencari informasi tentang merchandise tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini. Bagaimana nih merek untuk produk yang baru? Nah, di sini kasus ya. Kita sering sekali melihat merek yang dibuat tanpa berpikir secara kreatif, berpikir secara strategiknya. Kalau misalnya apalagi, jadi merek itu juga ada yang kita sebut dengan me too product ya. Memang disengajakan membuat produk, membuat merek, membuat simbol, menyerupai suatu brand yang memang sudah sangat well established. Tapi mungkin targetnya, segmennya berbeda. Segmennya bisa jadi untuk yang misalnya untuk low cost. Ya misalnya
smartphone yang mirip-mirip dengan Apple, atau mungkin saya masih ingat nih satu taksi ya di Jakarta ya, saat belum ada Gojek ini, namanya Bluebird ya. Kemudian karena Bluebird ini sudah khas ya, taksinya itu dengan warna biru, kemudian ada lambang burungnya, dan ada salah satu perusahaan taksi lainnya yang baru merejuvenasi atau baru merubah merek ya, merubah bentuk merek, simbol dan sebagainya, mirip banget dengan Bluebird. Jadi dia me too produk. Sehingga dari jauh kalau orang mau naik taksi, oh biru ini pasti Bluebird nih, warnanya hampir sama. Dia akan stop taksinya, ternyata bukan dari Bluebird. Karena Bluebird itu sudah di imajinasi kita atau persepsi kita, sudah pasti dia biasanya aman. Karena dicari orang dalam pengantaran, jasa pengantaran, itu pasti adalah tingkat keamanan, keramahan, dan harga biasanya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, bagaimana membangun ekuitas suatu merek? Pertama yang harus kita pikirkan adalah meng-create atau menciptakan merek yang sifatnya memang mahal gitu ya. Mahal dalam artian mahal itu dilihat dari mana sih Bu misalnya. Apakah macam-macam ya? Dengan warna saja ya, jenis huruf atau font saja itu menggambarkan mahal atau tidaknya suatu produk, walaupun produknya mungkin biasa saja. Dengan warna, dengan font, pemilihan warna pastel, oh ini disukai oleh ibu-ibu biasanya. Makanya banyak produk-produk, contoh hijab misalnya kan. Hijab yang ya kita tahu lah, Ria Miranda itu favorit banyak. Kenapa? Karena di samping Ria Miranda ya membuat merek yang simple dan mencerminkan, mengasosiasikan tentang siapa diri dia. Simple dan shabby chic. Ya, shabby chic pasti warnanya, pemilihan warnanya pasti pastel-pastel. Pemilihan warna ini aja udah disukai oleh ibu-ibu. Kenapa warnanya? Karena feminim. Feminim menggambarkan, jadi merek itu juga bisa menggambarkan suatu kepribadian. Feminim, kemudian imut, atau misalnya mungkin flawless dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa istilahnya tidak bisa menomorduakan, melakukan strategi dalam pembuatan merek. Nah kemudian brand equity atau membangun nilai suatu brand ini ya, biasanya dia akan membantu untuk mengembangkan sesuatu hal yang memang kalau kita sebut merek itu akan membantu kita untuk mengasosiasikan pemain mapping ke sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, wah ini ada produk baru lagi nih, hijab baru lagi nih dari merek X misalnya. Kita ada keburu seneng gitu. Nah, itulah ekuitas merek. Kemudian konsisten dengan reinforcement-nya. Jadi konsisten reinforcement ya dia lebih kuat dalam artinya brand equity ini kan nilai-nilai suatu brand, ekuitasnya, sehingga apapun yang dilakukan akan memperkuat nilai brand itu sendiri. Ada suatu perusahaan rokok ya yang dijual, nilai intangible-nya mereknya itu jauh bisa lebih dari 1000% dijual terhadap satu perusahaan. Kenapa? Karena memang mereknya sudah sangat punya equity yang sangat tinggi dibandingkan cost-nya itu sendiri. Dan terakhir adalah meng-create atau membangun connection emosional. Mungkin dari adik-adik mahasiswa pasti pernah lihat ya, secara tidak langsung kecintaan dia terhadap suatu merek itu bisa membangun komunitas-komunitas. Banyak sekali komunitas otomotif merek X, komunitas otomotif merek Y, atau mungkin ibu-ibu karena dia begitu sukanya sama suatu brand. Contoh ya, Ria Miranda. Itu banyak sekali Ria Miranda, saya lupa namanya, tapi dia bikin asosiasinya atau kelompok-kelompoknya
secara volunteer gitu, tanpa dia mengeluarkan uang sendiri untuk memprotek si merek tersebut. Jadi siapapun yang misalnya mungkin bisa jadi tidak suka, punya kelompok lain yang tidak suka dengan merek tersebut, dia akan menjadi istilahnya advokatnya, sampai pada level tahapan dia merasa jangan diganggu dong merek ini, karena dia sudah mencerminkan diri dia. Saya menggunakan merek ini berarti, oh ini pengguna ini berarti orangnya seperti ini. Dia sudah mengasosiasikan karena mempersonalitikan merek itu sama dengan dia. Jadi ini kekuatan merek, artinya merek apapun yang kita pakai itu bisa mencerminkan siapa kita. Kalau kita sudah dianggap sebagai customer yang loyal. Nah, kemudian keuntungan merek yang high brand awareness. Ya, awareness-nya artinya kalau dia punya merek yang sering jadi top of mind. Jadi kan ada top of mind nih, terus kemudian ada follower sampai ke terakhirnya recall ya. Nah, jadi kalau dia sudah aware dengan suatu merek ini udah pasti dia akan membantu ya top of mind. Kita sebutkan misalnya pasta gigi apa yang paling kamu terkenal, pasti orang nyebutnya misalnya mungkin Pepsodent. Ya, kemudian sebutkan lagi Pepsodent juga, sebutkan lagi Pepsodent juga. Kira-kira seperti itu. Dan itu akan memberikan jaminan kepercayaan terhadap new customer baru dalam pembelian produk, dan menstimulate atau merangsang tingkat kunjungan terhadap retail tersebut. Contoh sekarang paling banyak ya kalau kita lihat kopi, ya coffee shop. Nah coffee shop ini kan kalau kita lihat ya hampir sama ya, merek kopi ini semuanya. Tapi justru dengan appeals romance yang dibuat dalam industri retail coffee shop ini, contohnya kopi dari hati, kemudian janji jiwa, kemudian kopi kenangan, sesuatu yang memang dia menggunakan appeals emotion. Ya banyak banget sekarang kan, padahal mereknya hampir sama, ya bukan merek, produknya mungkin hampir sama. Nah bagaimana dia mungkin bisa, kalau misalnya contoh ada kopi yang memang mereknya ada brand lokal kan, bukan brand yang luar negeri lagi. Nah orang malah justru akan lebih bangga. Dan kalau misalnya dibilang ini ada produk baru nih di kedai kopi X, nah orang pasti akan kopinya apa dulu. Kalau kedai kopi baru mungkin dia masih mikir-mikir, nah saya nggak tahu nih kejaminan keamanannya seperti apa. Tapi kalau misalnya kedai kopinya memang sudah terkenal, sudah ada di top of mind, dia tidak akan waktunya untuk membeli produk tersebut, akan menstimulate visit terhadap retailer ya. Kita lanjut ya. So how to create the brand awareness? Jadi gimana sih caranya nih? Misalnya kita baru nih, terus kita ingin create supaya orang ingat dengan merek kita. Sekali lagi saya sampaikan tadi, pertama merek mencerminkan diri retail dan diri produk itu sendiri, terutama retail itu. Tidak boleh inkonsisten terhadap nama dari subproduk yang dibuat, kecuali istilahnya anak perusahaan ya, itu boleh berbeda. Ya misalnya anak perusahaan, misalnya dalam suatu perusahaan dia punya merek yang khusus untuk segmen kelas tinggi dan segmen kelas yang menengah. Segmen kelas tinggi, tapi dia total berbeda dia buat mereknya dan simbol-simbolnya. Nggak boleh disatukan. Kalau disatukan, ini bisa blunder nanti dalam persepsi. Jadi misalnya kalau memang kita ingin menggambarkan kedai kopi yang istilahnya yang bisa dikatakan mungkin anak-anak muda, kemudian yang kreatif, kemudian yang kedai kopinya yang punya baristas yang ramah, yang hygiene dan sebagainya, ya ciptakanlah dengan membuat nama yang mungkin menggambarkan tentang keinginan kita. Jadi bikin dulu, mind mappingkan dulu ini, kita ini sebagai apa, produk kita ini sebagai apa. Kemudian baru bikin nama yang mudah diingat, memorable. Ya contohnya, misalnya
dalam misalnya begini, saya meng-create mungkin ya desa wisata misalnya nih, ini mungkin agak jauh sedikit tapi retail terkait desa wisata. Desa wisata, kalau saya bikinkan desa wisata dengan menggambarkan dia cantik itu misalnya dia indah, dia kreatif, inovatif, dan dia ada DMO atau Destination Management Organization atau pengelola. Jadi saya coba bikin yang menarik, yang namanya ya Dewi Cinta, sehingga orang cepet apa, oh ya Dewi Cinta aja gak berbeda gitu. Misalnya seperti itu. Atau mungkin merek misalnya Starbucks, atau misalnya bisa jadi misalnya dulu Glyle ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi atau misalnya Giordano itu orang selalu menyangka, selalu saya tanyakan kepada mahasiswa saya, kalau saya sebut Giordano orang mikirnya apa? Itali gitu kan, atau sifatnya lebih kepada Eropa. Ya ternyata bukan itu countries of origin-nya. Ya, jadi bikinlah suatu nama yang unik, tidak panjang-panjang dan memang berbeda. Jadi jangan kita menjadi sama, mengikuti sekelompok merek yang sudah established, oh kita ikut-ikutan, jangan. Walaupun mungkin plesetan-plesetannya ya, misalnya Pertamini dibikin, atau apa sesuatu bisa aja, tapi tidak jangan menjadi sebagai me too produk ya, kalau memang ingin membuat merek yang bisa diingat. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya jadi ingat ya? Harus repeat exposure. Sering diulang-ulang, apakah melalui periklanan atau mungkin macam-macam ya. Kalau dalam periklanan itu ada 5 ya, ada advertising, kemudian ada sales promotion, kemudian ada ya macam-macam, ada 5 jenis strategi periklanan yang dilakukan. Yang paling penting adalah jangan exposure-nya itu salah audiens. Misalnya merek apa ya, mobil misalnya ya, merek mobil atau otomotif misalnya ya, kemudian dimasukkan dulu ya ke majalah Tempo, bukan Tempo, ke majalah Gadis misalnya. Saya nggak tahu nih majalah Gadis ini masih ada apa tidak ya, tapi yang jelas dia harus tepat audiensnya di mana. Dan kritikan saya juga paling sering adalah melihat merek kemudian diiklankan di koran, produk baru diiklankan di koran yang mungkin tidak sesuai dengan segmen yang dia kejar. Ya, misalnya koran juga punya bermacam-macam personality ya. Nah, kita mau yang mana? Jadi exposure penting, melakukan pengulangan penting. Yang paling penting lagi adalah tepat sasaran. Ketiga, simbol. Sekali lagi simbol, bahkan untuk jenis font huruf pun, besar font huruf pun, tipis tebalnya font huruf, warna, itu sangat mempengaruhi orang untuk mengingat merek tersebut, even hanya satu huruf. Ya, seperti kita ingat McDonald kan, M aja orang udah mikir langsung lapar ini ada burger. Dan juga bisa dilakukan dengan event sponsorship. Ya, ini ada beberapa contohnya, Best Buy, Starbucks, Macy's, dan Home Depot. Next. Oke, apa itu consistent reinforcement? Yaitu the retailer's brand image is developed and maintained through the retail communication mix. Jadi brand image itu dikembangkan dan dijaga melalui bauran komunikasi. Ini kalau saya ngomong bauran komunikasi pasti bingung ya. Bauran komunikasi itu yang saya bilang tadi, ada berbagai macam platform untuk melakukan communications atau marketing communication, markom deh istilah kerennya. Nah, ingat dulu tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk menginform, memberitahukan kita ada produk baru, atau tujuannya untuk melakukan bujukan ya, agar nih orang membeli, atau reminder, mengingatkan, hello, produk saya masih ada. Sebagai contoh, saya nanya, teh botol sosro itu udah berapa tahun itu? Saya belum lahir pun mungkin sudah ada ini teh botol sosro. Sunsilk udah berapa tahun?
tapi dia tetap remind terus. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Jadi dengan slogan itu tidak berubah, konsisten, dan orang akan selalu tetap mengingatkan. Dan teh botol sosro sebagai contoh, di mana saja dia buat marketing communication mixnya. Itu macam-macam, pasti yang jelas bukan di toko mobil, tapi di tempat makan, di retail makanan kecil, UMKM misalnya ya. Bahkan di dalam taplak meja pun dia buat itu. Berbagai macam tagline teh botol sosro, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Dan dia melakukan pendekatan dengan memberikan misalnya salah satunya adalah vending machine-nya ya kepada si pedagang-pedagang mikro dan kecil misalnya. Karena memang itulah yang memang dicari orang gitu. Dan ingat, dalam marketing mix pun juga kita harus melihat situasinya. Artinya situasinya saat ini orang lagi prefer ke kemana ini? Misalnya contoh industri makanan kecil atau cafe atau coffee shop atau apa? Maka lakukanlah approach sesuai dengan tren dan sesuai dengan customer-nya siapa. Jadi bisa ya. Ingat sekali lagi, tujuan kita untuk memberitahukan atau apa? Memberitahukan ada produk baru, memberitahukan produk ini punya keunggulan apa, harus clear. Ya, harus tahu dulu tujuan kita apa, bukan sekedar memasarkan tapi tidak tahu tujuannya apa. Ya, bisa periklanan, bisa dengan PR ya, misalnya hotel itu dia punya PR tersendiri ya. Ada salesperson-nya, sales promotion-nya, ada sales people. Dan kalau dalam konsep retail itu ada namanya store atmosphere dan visual merchandising. Jadi mungkin adik-adik bisa lihat Google, ada dalam satu tahun itu dia punya beberapa festif. Misalnya pas lebaran, atmosfer dalam retail tersebut pun didesain untuk menggambarkan visual atau atmosfer yang memang kita dalam suasana lebaran loh. Sehingga orang akan merasakan feels ya, merasakan emotional yang benar-benar mendrive dia untuk membeli produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan lebaran. Kalau dalam luar negeri coba ada nama yang paling tinggi itu Christmas time. Di Christmas time itu memang dibuat destination store atmosfernya menjadi sangat festif sekali, bahkan kadang-kadang ada Santa Claus atau segala macamnya ya. Ya sesuai dengan rata-rata memang di luar itu memang banyak menggunakan pada saat Christmas time atau kadang-kadang dulu ada namanya Valentine dan sebagainya. Di kita biasanya di libur sekolah, kemudian di namanya Idul Fitri, ya itu paling banyak menjadi timing ketika membuat atmosfer toko tersebut, store atmosfer namanya. Oke lanjut. Nah, integrated marketing communication atau marketing komunikasi pemasaran terpadu. Present a consistent brand image through all communication with customer. Apa saja yang penting di sini? Store design saya sampaikan tadi, jadi desain tokonya itu menggambarkan bahkan sebuah layout, warna, tempat duduk, pajangan atau furniture itu menggambarkan simbol merek tadi. Harus be consistent. Ya, jadi jangan sampai mereknya funky, isinya romantis, nggak nyambung. Jadi memang harus konsisten. Kemudian dilakukan advertising. Apakah kalau saat ini ya kita beralih pada 5.0 ini, ya tentu ini banyak ya berbagai macam ya untuk melakukan sales marketing ya, communication. Bisa website, bisa melalui sosial media, bisa melalui YouTube, dan Magalog. Baik, saya pikir cukup untuk menyelesaikan satu sesi tentang pentingnya suatu retail brand. Jadi harapan saya adik-adik mahasiswa di sini sudah bisa berpikir kalau saya punya produk baru yang ingin saya create, saya udah kepikiran nih mau membuat produk apa. Atau mungkin kalau ada saudara saya yang sudah punya merek tapi tidak berhasil, ingat kembali tujuan
Komunikasinya akan seperti apa? Meremind atau menginformasikan, ya, tinggal kita bantu. Dan regenerasi merek bisa dirubah per durasi tertentu. Kalau memang dia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi situasi lingkungannya, seperti mungkin sekarang sudah masuk ke digital, sudah masuk kepada perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Terima kasih dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.